Saya begini Bos, kalau memang DPR mau saya katakan tadi ya, kalau benar-benar serius ya, kalau memang tidak mendapatkan dokumen-dokumen sebagai acuan pembahasan gitu ya, ya sudah, jangan dilanjutkan pembahasan ini gitu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barusan Pak Ketua. Gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah, baik. Pak Ketua, dalam minggu terakhir ini kita dihidangkan dengan kehebohan ya dalam proses pembahasan PAPD di Indrapura, Jawa Timur, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. 10 tahun beberapa puluh tahun terakhir tidak pernah ada, karena kita dengar kita pahami sebelumnya itu ada faksi Jawa Timur, sehingga persoalan apapun kalau di Jawa Timur biasanya dilaksanakan dibahas dengan senyap-senyap gitu. Tapi kemarin itu sangat luar biasa untuk Jawa Timur. Tanggapannya Pak Ketua dalam konteks ini sebagai aktivis yang memang khusus di urusan peranggaran? Ya, saya kira begini, Kang. Jadi kalau kita lihat itu kan dinamika politik ya antar lembaga, dinamika pembahasan APBD di dalam terutama di Jawa Timur. Memang saya setuju bahwa sepanjang pengamatan yang kita lakukan, ya memang baru kali ini ya terjadi dinamika yang begitu dinamis, bergejolak gitu ya di DPRD gitu ya pada saat pembahasan anggaran gitu. Nah, tentu ini juga dalam konteks bahwa DPRD untuk memastikan perbaikan tata kelola anggaran di Jawa Timur. Kalau itu yang dilakukan, saya kira itu menjadi salah satu pendidikan politik juga bagi publik gitu ya. Jadi bahwa kok masih ada pikiran iskal kalau itu memang untuk apa namanya serius untuk pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Ini pendidikan politik, kok masih ada pernyataan begitu? Memangnya ada sesuatu yang iskal dalam pikirnya Pak Ketua? Ya karena begini ya Bos, dalam konteks pembahasan anggaran itu kan pasti ada kepentingan-kepentingan politik lah ya, yang itu tidak nampak di publik gitu ya. Nah makanya sebagai masyarakat kan harapan kita kan tentu bahwa apa yang dilakukan oleh eksekutif dan DPRD di dalam pembahasan APBD itu kan memang harus memastikan bahwa tata kelola itu menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian ini hanya menjadi satu getak sambal bergaining politik DPRD gitu ya untuk meloloskan juga proyek-proyek DPRD gitu. Ini kan yang sebagai publik kan harus antisipasi itu, karena kan ini yang dibahas kan uang rakyat gitu kan. Iya betul. Ini berarti fitrah bener ya, transparan bener ya. Bu, jangan-jangan ini bukan kepentingan politik tapi kepentingan anggaran gitu ya. Iya, nah ya karena di anggaran itu kan ada politik anggaran ya, artinya bahwa DPRD kan muaranya ke sana, bahwa memastikan bagaimana sih politik anggaran di Jawa Timur itu yang memang duitnya Jawa Timur itu kan besar ya, 35 triliun itu yang dalam 1 tahun ya APBD-nya gitu ya. Pak Ketua merasakan ada ini, Pak Ketua merasakan ada ini dari konteks ini. Artinya gertak sambal untuk menaikkan bargaining position dari anggota dewan, karena dalam pikirnya Pak Ketua tadi itu jangan-jangan memang ini untuk apa namanya meloloskan kepentingan proyek-proyek dari DPRD sendiri gitu kan. itu yang ada dalam pikirnya Pak Ketua. Tapi bukan soal itu ya, tapi kita kan lebih antisipatif gitu ya. Karena dari hasil pembacaan kita kan, pengamatan kita selama ini kan biasanya sih yang terjadi begitu. Jadi bargaining politik dalam pembahasan APBD itu kan banyak terjadi gitu loh. Ya istilahnya kan DPRD akan diam kalau dikasih permen misalnya. Ada game seperti itu kan jangan sampai itu terjadi gitu maksud saya. Jadi kalau memang
teman-teman di DPR itu yakin bahwa ini ada hal-hal yang kurang baik dan perlu dibenahi dalam momentum momentum PAPBD 2021 ini ya, menurut saya itu bagus gitu. Nah, hal-hal yang perlu dilihat misalnya, karena kan konteks pembahasan PAPBD ini kan sangat riskan ya, misalnya saya setuju bahwa ketika PAPBD ini tidak selesai, molor gitu ya, itu akan pasti berpengaruh terhadap anggaran di 2021 terutama. Ini kan tinggal 3 bulan, gitu ya. Nah, kalau misalnya di dalam PAPBD itu nambah kegiatan, nambah proyek, nah takutnya kan ini tidak bisa selesaikan dan menjadi silpa gitu loh. Oke, Pak Ketua, dalam konteks itu Pak Ketua apresiasi ya tentang masa dinamika yang terjadi di situ. Cuma jangan sampai ini hanya gertak sambal karena ada proyek-proyek yang dibawa oleh anggota dewan tidak terakomodir sampai seperti ini gitu ya. Terus yang selanjutnya begini. Dari dinamika yang terjadi itu saya justru terhenyak juga Pak Ketua. Apa yang dikatakan Bang Matur, apa yang dikatakan anggota dari PAN, siapa kurang tahu namanya, dan juga Halim dari fraksi Gerindra, bahwa selama ini gitu ya, bahwa dokumen APBD tahun 2020 yang muncul di paripurna itu justru tidak dipegang oleh anggota dewan. Dan itu hanya dipegang pimpinan. Yang saya tangkap dari kegaduhan kemarin itu apa yang dikatakan Bang Matur, termasuk LHP BPK. Pak Ketua sebagai praktisi anggaran di Jawa Timur, tanggapannya Pak Ketua, ini gimana kok bisa begini? Ini sebelumnya saya tidak terpikir bahwa anggota dewan justru tidak memegang buku APBD yang menjadi sebuah dokumen pedoman pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang tercatat dalam dokumen APBD itu. Tanggapannya Pak Ketua? Ya begini, kalau dalam konteks tata kelola anggaran itu kan ya logikanya kan bagaimana DPR mau menjalankan fungsinya ketika mereka tidak punya informasi yang cukup, termasuk salah satunya informasi tentang APBD itu ya. Nah, ini kan problem klasik sebenarnya di Jawa Timur. Jangankan kita bayangin DPR saja nggak dapat, apalagi yang masyarakat awam gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya yang harus dibongkar gitu ya. Kan sekarang sudah ada peraturan pemerintah itu ya, yang mengharuskan bahwa semua dokumen perencanaan dan penganggaran itu harus tersistem dengan baik melalui sistem informasi pembangunan daerah itu. Nah, di dalam Permendag beberapa regulasi juga sebenarnya bahwa eksekutif itu memiliki kewajiban untuk memberikan rancangan dokumen rancangan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama. Nah, Pak Ketua, itu kan bicara normalnya Pak Ketua. Pak Ketua itu kan bicara konsep dan regulasi yang sedang berlaku dan juga dijadikan sebuah pedoman di Indonesia. Jawa Timur itu loh kenyataannya seperti itu. Tanggapan Pak Ketua sebagai praktisi anggaran, transparansi anggaran, maksud saya begitu. Kalau bicara tentang masalah aturannya, iya Pak Ketua. Undang-undang KIP memberikan payung tidak hanya kepada anggota dewan, tapi setiap warga negara itu diwajibkan untuk mendapatkan akses mudah dan macamnya. Ini anggota dewan. Tanggapannya Pak Ketua dalam konteks ini justru anggota dewan kesulitan mendapatkan APBD. Buku APBD. Kalau saya begini Pak Ketua, jadi kalau DPRD memang tidak mendapat, kalau benar ya tidak mendapatkan dokumen itu ya bener ini, bukan nggak usah kalau ini bener ini. Iya, maksud saya begini, kalau memang tidak mendapatkan dokumen itu ya sudah, ngapain pembahasan dilanjutkan gitu kan? Karena itu menjadi salah satu prasyarat gitu loh. Artinya bahwa secara secara ideal, secara normatifnya DPR kan punya hak untuk mendapatkan dokumen itu. Nah, ketika dokumen itu tidak dikasihkan, apa yang mau dibahas? Kan persoalan di situ gitu.
Nah, Pak kalau Ketua, bukan rancangan APBD-nya ya, yang saya barusan ceritakan itu, apa yang timbul di ruang paripurna kemarin. Dokumen APBD tahun 2020 dan salinan LHP BPK tahun 2020 itu diminta tidak dikasih. Bahkan itu terjadi bertahun-tahun, informasinya seperti itu, bahwa anggota itu tidak dapat buku APBD itu. Oke, persoalannya begini, Bos. Kalau misalnya DPR selama ini tidak pernah mendapatkan salinan dokumen gitu ya, artinya harus ada solusi gitu. Salah satunya, pertanyaan saya, apakah DPR Pemprov itu punya perda tentang pengelolaan keuangan daerah? Pasti ada lah kalau perdanya. Ini kan terkait dengan soal jangka panjang ya. Biar tidak terlalu selalu begitu, harus ada solusi kebijakan juga. Artinya DPRD harus melakukan review atau revisi terhadap perda itu, yang di dalam perda itu nanti mengikat gitu ya, mencantumkan bahwa DPRD itu berhak mendapatkan salinan informasi baik APBD yang sudah disahkan beserta lampirannya maupun rancangan APBD yang akan dibahas, baik itu berupa soft copy maupun hard copy. Harus diperjelas di situ itu. Artinya Pak Ketua ingin mengatakan dari solusi dari persoalan yang terjadi hari ini tidak cukup dilindungi dan diberi hak oleh undang-undang gitu ya secara atributif, tapi itu juga penting untuk dituangkan dalam sebuah perda agar sama-sama mengikat gitu Pak Ketua ya. Iya, karena kan kalau perda itu kan komitmen secara langsung antara pemerintah eksekutif dengan legislatif kan, yang dituangkan dalam bentuk aturan yang disepakati secara bersama. Artinya kalau misalnya eksekutif tidak memberikan itu berarti ada pelanggaran perda, karena di undang-undang kan tidak secara spesifik juga mengatur soal itu gitu ya. Nah, siapa bilang undang-undang tidak spesifik? Undang-undang 14 spesifik sekali, bahkan ada pidananya Pak Ketua. Iya, maksud saya maksudku tidak secara ini teknisnya misalnya. Saya kemarin, ini kan persoalannya tidak hanya di Jawa Timur ya. Di daerah-daerah lain juga begitu. Tapi perkembangan terbaru ini misalnya, saya kan sering bantu DPRD juga ya. Jadi artinya DPRD itu memang dikasih dokumen soft copy dalam bentuk PDF gitu ya. Baik hasil pembahasan maupun rancangan yang akan dibahas gitu. Nah, menurut saya kalau mau jangka panjang sih sebenarnya harus mulai ini kan maksud saya menawarkan satu solusi bersama gitu ya. Artinya nanti kan kalau tidak dikasih ya tinggal ini saja bahwa ada pelanggaran perda di situ. Oke, itu sebetulnya solusi ringan gitu ya, soft solusi dari Pak Ketua Fitra Jatim. Satu lagi, catatan saya begini Bos, kalau memang DPR mau serius, saya katakan tadi ya, kalau benar-benar serius ya, kalau memang tidak mendapatkan dokumen-dokumen sebagai acuan pembahasan gitu ya, ya sudah, jangan dilanjutkan pembahasan ini gitu. Kalau itu dokumen untuk perencanaan, ini dokumen yang sudah jadi. Fungsi dewan itu kan di samping budgeting juga pengawasan Pak Ketua. Artinya untuk melakukan pengawasan itu kalau dokumen perencanaannya itu diminta tidak punya, lalu dari mana dia bisa ngawasi? Kan begitu Dinda, Pak Ketua. Iya betul. Satu sisi itu. Sisi yang lain untuk melakukan pembahasan itu kan DPR kan juga harus melihat dokumen-dokumen sebelumnya toh. Untuk membahas PAPBD ini kan dia harus membandingkan dengan dokumen murni APBD 2001 murni. Mana yang berubah? Kenapa ini berubah? Itu kan? Oke. Pak Ketua ini sebetulnya memang soft. Saya berharap itu dari Pak Ketua, dari mulut Pak Ketua ini, bahwa tata kelola pemerintahan Jawa Timur itu bobrok gitu. Tapi itu nggak muncul-muncul aja tadi itu. Ya, maksud saya kan bukan soal di situ ya, tapi ya masyarakat bisa menilai, publik bisa menilai bahwa kalau semua itu tidak terpenuhi, berarti prasyarat tata kelola yang baik kan menjadi jauh gitu loh, jauh dari tata kelola yang baik gitu. Pak Ketua, kita kan sama-sama tahu, kita sama-sama paham, kita sama-sama mengikuti, melihat, memperhatikan, menyaksikan bahkan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Bu Gubernur, bahwa di situ ada program cetar gitu ya. Ada program cetar yang itu memang untuk bagaimana memberikan secara cepat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan semacamnya. Ini anggota dewan loh, muncul di muncul di paripurna kemarin justru tidak bisa mendapatkan dokumen APBD. Lalu dalam konteks ini Pak Ketua apa ya mau bilang apa terhadap pemerintah
Jatim terkait masalah ini. Cetar itu cetar-cetaran atau bagaimana ini? Ya kan itu sudah pernah kita diskusikan ya. Ya, Artinya betul. soal, maksud saya begini Pak. Jadi ini momentum lah. Saya apresiasi teman-teman DPRD yang sudah berani melakukan itu. Nah ini momentum, menurut saya dukungan politiknya sudah lumayan lah di DPR gitu. Sudah ada beberapa fraksi juga yang sudah mulai menyuarakan gitu ya. Nah ini momentum kemudian untuk melakukan perubahan-perubahan itu, termasuk juga mendorong bagaimana transparansi di pemerintah provinsi itu ya. Ini menurut saya menjadi salah satu ya pijakan momentum lah, bagus menurut saya gitu. Artinya publik bisa menilai bahwa selama ini ada yang tidak berjalan baik-baik saja lah, istilahnya kan begitu ya. Tidak berjalan Betul-betul baik-baik Tuban. saja. Ini betul-betul Tuban. Ini so benar. Tapi ini kalau dirasakan dan apa namanya diresapi apa yang dikatakan Pak Ketua ini ya pukulan telak sebetulnya. Cuma ya Pak Ketua memilih istilah yang soft-soft saja sejak tadi itu. Meskipun ini praktisi transparansi yang tidak diragukan lagi kapasitasnya di Jawa Timur, tapi masih pancet semacam itu ya, apa namanya, responnya terhadap sesuatu yang sebetulnya menurut saya sangat aneh. Menurut saya anggota dewan kok minta itu tidak dapat gitu loh. Wah, ini fungsinya dewan mengawasi, budgeting dan mengawasi. Berarti menurut pikiran saya pribadi bodoh saya Pak Ketua, ada semacam disadari atau tidak, sengaja atau tidak, ada semacam menghalang-halangi tugas dan fungsi dewan dengan tidak memberikan dokumen APBD itu Pak Ketua, karena fungsi dewan kan pengawasan Pak Ketua. Ya, kalau bahasa lainnya begini. Jadi kalau memang itu tidak dipenuhi kan artinya ada, kalau saya istilah pengkerdilan fungsi pengkerdilan posisi DPRD ya, artinya bahwa eksekutif itu tidak terlalu mau mereka ingin dominasi gitulah terhadap konteks anggaran daerah ini gitu. Tapi ini sesuatu drama yang sangat lucu dan selucu-lucunya lucu, Pak Ketua. Kalau kita mau memakai kacamata aturan perundangan, pakai kacamata pengelolaan pemerintahan yang baik dan macamnya. Artinya menurut apa Pak Ketua sebagai orang yang selama ini itu bergelut di urusan transparansi anggaran, model fakta hukum semacam ini justru bisa dibawa ke ranah hukum, Pak Ketua? Ada mekanisme menurut saya ya. Jadi kalau misalnya ini keberatan dengan proses ini, saya kira DPRD bisa mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri, misalnya ya, menyampaikan bahwa Pemprov tidak memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan hak dasar dewan gitu. Dan ini akan berpengaruh terhadap fungsi tidak maksimalnya dalam fungsi budgeting, kontrol, dan fungsi pengawasan. Karena pembangunan itu kan sumbernya dari APBD. Nah, bagaimana DPRD mau melakukan pengawasan ketika mereka tidak punya data informasi yang memadai gitu. Karena kan DPR ini kan sebenarnya dalam undang-undang terbaru itu kan sebagai sebuah lembaga juga sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Subordinasi ya Pak Ketua ya? Bukan, sekarang kan dia sudah menjadi ini, sama-sama penyelenggara pemerintah daerah. Penyelenggara daerah. Pak Ketua, ini kan menarik untuk kita bahas, untuk kita rasani gitu. Ini sesuatu yang sangat lucu bagi orang-orang, bagi praktisi-praktisi yang memahami, mengerti, tahu tentang bagaimana tata kelola yang baik itu, bagaimana ketika mendengar dan menyaksikan apa yang menjadi kegaduhan kemarin di rapat paripurna ini, sesuatu yang sangat lucu sekali. Sangat lucu sekali. Minta LHP BPK kok justru tidak dikasih. Informasinya yang saya dapat tapi tidak muncul di paripurna. Setelah saya cek minta mengklarifikasi kepada salah satu pihak anggota dewan, justru itu alasannya adalah karena yang eksekutif memberikan hanya 1 eksemplar dan BPK hanya ngasih 1
eksemplar tentang LHPBK. Saran dari jawaban dari itu kepada anggota dewan yang minta ini justru disuruh minta ke Pemprov dan disuruh minta ke BPK terkait urusan LHP-nya. Ini kan lucu kalau bicara masalah konsep rezim Undang-Undang 14, Pak Ketua. Pak Ketua, dorong dong apa namanya teman-teman anggota Dewan Provinsi untuk menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh yang diberikan oleh konstitusi agar keadaan semacam ini tidak terus menerus semacam ini, Pak Ketua. Iya, kalau DPR kan punya hak bertanya ya, hak apa istilah interpelasi lah gitu ya. Tapi kan interpelasi itu kan tergantung dinamika internal mereka. Seberapa jauh dukungan yang miliki oleh DPRD gitu ya. Itu karena ini kan berkaitan dengan dinamika politik di Jawa Timur secara umum ya, tidak bisa dipungkiri gitu. Nah, tapi menurut saya ini momentum harus dilanjutkan gitu ya untuk ya kalau perlu ada semacam apa ya shock terapi melalui gerakan-gerakan politik. Bisa juga mengajukan hak interpelasi untuk tapi kan lucu gitu ya, hanya untuk mendapatkan dokumen APBD harus sampai interpelasi. Tapi kan tidak hanya itu, Pak Ketua, persoalannya banyak loh, tidak hanya urusan masalah itu, ya, banyak persoalan yang lain. Ya betul. Maksud saya pintu masuknya bisa lewat ini gitu. Iya. Menjadi salah satu persoalan. Oke, Pak Ketua, kita ikuti, kita apa namanya terus awal gitu ya tentang masalah proses pembahasan PAPBD Jawa Timur ini. Informasinya hari ini itu sebetulnya jadwal pengesahan ya. Hari ini sebetulnya jadwal pengesahan tentang APBD, tapi mayoritas setelah yang kita lihat di muncul di paripurna, 2 kali paripurna itu justru minta penundaan dan macamnya. Kita tunggu besok apakah hari ini atau nanti malam ada pengesahan atau tidak. Berarti itu juga bisa menjadikan sebuah indikator untuk memastikan apa yang terjadi di paripurna itu dagelan atau serius sebagaimana yang Pak Ketua katakan tadi atau tidak. Pak Ketua, sarannya kepada publik Jawa Timur, khususnya kepada para pejabat di Jawa Timur. Sebagai closing statement, Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Ketua. Itu ya. Jadi kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD memang dalam konteks untuk mendorong tata kelola yang lebih baik di Provinsi Jawa Timur gitu ya. Dan menurut saya publik juga harus ini ya mengikuti, karena ini kan diikuti oleh publik gitu. Begitu DPRD tidak sesuai dengan tujuannya ya pasti akan dicemooh oleh publik seperti yang saya katakan di awal gitu. Oleh karena itu kita berharap bahwa dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan ini benar-benar memang dalam rangka untuk membangun tata kelola yang baik dalam konteks kebijakan anggaran di Jawa Timur, karena 35 triliun itu memang harus dikawal benar gitu ya, supaya ini tidak dijadikan main-main oleh pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan itu. Dan untuk Pemprov saya kira sudah saatnya memenuhi kewajiban gitu ya, kewajiban kepada publik, terutama soal informasi. Anggaran ini kan sesuatu hal yang sebenarnya bukan informasi rahasia negara ya. Itu karena kan ini pajaknya rakyat. Jadi apa sih susahnya mempublikasikan, kalau memang tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, saya kira tidak ada masalah untuk kemudian itu. Di daerah lain juga sudah, di Jawa Barat itu sudah sampai detail peraturan gubernur, rincian itu sudah diupload di website. Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh pejabat-pejabat di tingkat provinsi gitu ya. Bagaimana keterbukaan, transparansi anggaran di provinsi Jawa Timur, dan kita juga sangat berharap Bu Khofifah, Pak Wakil Gubernur gitu ya, berkomitmen lah untuk kemudian membuka informasi-informasi soal anggaran supaya kegaduhan-kegaduhan itu tidak terjadi kembali gitu. Dan itu sangat menguntungkan Pemprov kalau mereka mau terbuka sebenarnya. Oke, itu Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak Ketua atas kesempatannya. Mudah-mudahan betul-betul didengar Pak Ketua, karena informasi dari Pak Ketua Jawa Tengah
Bahkan DKI Pak Ketua ya, itu sudah sudah Ya. bisa kita akses di lewat website gitu ya. Kenapa Jawa Timur kok tidak gitu Pak Ketua ya? Ya. Mudah-mudahan ini betul-betul didengar dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik dan juga bisa dijadikan sarana muhasabah apa yang dikatakan Pak Ketua ini agar program cetarnya Bu Gubernur betul-betul dilaksanakan secara kafah Pak Ketua. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Makasih. Oke, makasih Pak Ketua.